Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Naam, kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke pelajaran yang selanjutnya, ini tafsir surat Al-Mudaththir ya, bagian yang kedua, menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ya. Kalau kalian pernah, ya harusnya pernah ya. Dulu pernah dibahas di pelajaran sirah kelas 7. Pelajaran sirah kelas 7 itu ada tokoh yang bernama Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia ini tokoh orang Quraisy, dia punya harta banyak, anaknya juga banyak. Nah, dia termasuk tokoh yang terpandang di orang Quraisy, salah satu pemimpin-pemimpin Quraisy. Nah, dan orang-orang Quraisy yang benci terhadap kehadiran Islam, mereka menyuruh Al-Walid bin Mughirah ini untuk mengatakan sesuatu, untuk berpendapat, mengutarakan opininya tentang Al-Quran. Agar apa? Agar orang-orang yang belum masuk Islam dari golongan Quraisy ini mereka terdoktrin oleh perkataan pemimpin, salah satu pemimpin mereka yaitu Al-Walid bin Mughirah. Apa yang dikatakan Al-Walid bin Mughirah? Maka kita lihat ayat ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini seorang yang berbahaya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aja orang yang telah aku ciptakan ini. Maksudnya Al-Walid Nugur ini biarin aja lah. Biarin aja dia berbuat sesukanya. Kamu Muhammad belum mampu untuk melawannya. Nah, maksudnya seperti itu. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Dan telah aku jadikan kepadanya itu harta yang banyak dan juga anak-anak yang selalu syuhuda, yang selalu menghadiri dia, maksudnya yang selalu ada dekat dengan dia, sehingga dia merasa aman, merasa punya pasukan dan yang lainnya. Ahmad tulahu tamhida, summa yatmau an azid. Kemudian aku mudahkan rezekinya dan dia mengira dan dia menginginkan untuk ditambah rezeki dan anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kala innahu kana li ayatina anida." Ya jelas nggak mungkin. Sekali-kali tidak, aku tidak akan menambah harta dan anakmu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, nah, apa yang diinginkan oleh Al-Walid, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Al-Walid, "Na'am kala innahu kana li ayatina anida." Sekali nggak mungkin aku tambah lagi harta sama anak buat kamu. Nah, karena sesungguhnya kamu itu telah di ayatina anida, menentang, mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Saurhikuhu sauda, dan engkau akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Maksudnya apa dia? Engkau akan mendapatkan azab yang pedih ketika engkau terus-menerus untuk mengatakan hal yang tidak baik terhadap Al-Quran. Kemudian innahu fakkara faqaddar. Kemudian dia berpikir, kan tadi dia dikasih dimintai tolong ya sama orang Quraisy ini untuk memikirkan sesuatu tentang Al-Quran, pendapatnya tentang Al-Quran apa. Kemudian dia berpikir dan dia telah memutuskan. Nah, fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhur summa abasa wa basar. Nah, sesungguhnya dia telah memikirkan ya teman-teman. Maka celakalah fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah bagaimana dia menetapkan itu. Kemudian celaka juga atas pendapat yang dia tetapkan itu. Kemudian dia memikirkan. Naam. Summa abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Kemudian summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling lagi sombong terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Naam. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Kemudian dia mengatakan, ini dia pendapat yang ditunggu-tunggu orang Quraisy. Mengatakan terhadap Al-Quran, Al-Walid ini mengatakan,
Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Apa yang dikatakan Muhammad ini kecuali hanya sihru yu'sar, sihir yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Dan kalimat ini maksudnya adalah perkataan ini yaitu Al-Qur'an itu hanyalah perkataan orang-orang terdahulu. Nah, dan kemudian mengaku bahwa dan kemudian Muhammad SAW mengaku itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sauslihi sakor. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala balas perkataan Al-Walid ini dengan perkataan aku akan masukkan ke dalam sakor, yaitu nama dari neraka. Nah, wa ma adraka mas sakor. Kamu tahu nggak apa itu neraka sakor itu? La tubqi wa la tadar. Ia tidak menyisakan daging dan tulang kecuali dia bakar. Lawahatul lil bashar, merubah warna kulit dan menghitamkannya. Alaiha tis'ata asyar. Naam. Di dalamnya ada 19 malaikat Zabaniyah yang garang, ya, yang malaikat penjaga neraka. Nah, kaidah dan hukum yang bisa kita ambil dari kaidah ini, yang pertama, peringatan dan sifat-sifat yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang mungkar dimiliki oleh Allah. Yang kedua, harta dan anak nikmat dari Allah ya. Nah, dan sebaiknya kita tidak menyombongkan diri dengannya. Yang ketiga, keagungan Al-Quran, keindahannya membingungkan orang-orang Arab. Jelas. Nah, yang tahu tentang bahasa Arab, mana bisa seorang yang umi, yang nggak bisa baca tulis, nah bisa melihat, bisa membuat perkataan yang seperti itu, bisa mengatakan perkataan yang seperti itu. Bagaimana bisa? Bahkan orang yang tidak, yang sastrawan Arab yang paling masyhur pun sulit untuk membuat tandingan dari Al-Quran. Maka dari itu orang-orang kafir Quraisy mereka meminta pendapatnya Al-Walid bin Mughirah ini untuk mensifati apa itu Al-Quran. Kok bisa kayak gitu? Nah, yang keempat termasuk sifat neraka tadi syakor ya, adalah dia membakar daging dan tulang, menghanguskan, menghitamkan wajah, merubah warna kulit. Naam. Dan yang lainnya, naudzubillah min dzalik. Yang kelima, mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran memiliki keistimewaan. Ya, Al-Quran itu abadi ya. Allah akan jaga Al-Quran tersebut. Nah, yang keenam termasuk tugas malaikat yaitu mengurusi neraka, menjaga, menyiksa penghuninya nah, dan disebutkan di situ ada 19 malaikat. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya kita lanjutkan. Tafsir surat Al-Mudatsir ayat 31 sampai 37. Nah, di akhir ayat yang tadi, yang di akhir ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 19 penjaga ya, 19 malaikat. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah malaikat tersebut? Maka di ayat ini, di bab ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menjadikan jumlah ini sebagai fitnah bagi orang-orang kafir dan menambah keimanan bagi kaum mukminin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna ashaban nari illal malaikah." Dan tidaklah ja'alna kami jadikan ashaban nar, penjaga dari neraka itu kecuali dari golongan malaikat. Naam. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlahnya kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafirnya, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka itu sibuk dengan jumlahnya. Wah, nak 19 yo sithik no. Wah, yo akeh, sithik akeh lah sampai gitu. Mereka sibuk dengan jumlah ini. Ada yang menganggapnya terlalu sedikit.
Mengapa kok 19 enggak 20 sekalian dan yang lainnya. Yastaiqina ladina utul kitab agar mendapatkan keyakinan bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani bahwa apa yang dibawa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan jumlah tersebut akan menambah keimanan orang yang beriman karena setiap kali turun kepada mereka suatu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengannya. Naam, samina wa atona. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan tidaklah didapatkan keraguan pada diri orang yang beriman dan Alkitab tentang apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya. Wala yaqulul ladzina qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Agar orang-orang munafik dan orang-orang kafir mengatakan apa yang Allah inginkan dengan jumlah aneh ini. Kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Nah, yang demikian tersebut itu Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyesatkan hamba yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa may ya'lamu wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan sesungguhnya jumlah itu ya dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang orang-orang yang kafir. Dan tidaklah yang mengetahui jumlah sesungguhnya dari pasukan-pasukan itu, pasukannya Allah para malaikat jumlahnya itu tidaklah diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, jadi jumlah di situ sebagai fitnah agar orang-orang kafir ini meremehkan. Wah, 19 sithik yang rokok cuma 19. Umat berapa miliar? Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jumlah itu sebagai fitnah. Nah, wa hiya ila dzikrul bashar. Dan wa hiya maksudnya di sini adalah anar, ya, neraka. Dan tidaklah hiya neraka itu illa kecuali dzikrul bashar, peringatan bagi manusia. Kala wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Nah, Allah bersumpah dengan tiga hal ini untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting, bahwa saya neraka ini merupakan perkara yang besar. Apa itu nadirul basar? Perkara ini adalah peringatan untuk manusia. Nah, neraka adalah peringatan untuk manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, dengan 6 pagi, dengan malam, bahwasanya neraka ini adalah peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Barang siapa di antara kalian yang ingin maju dengan mendekatkan diri kepada Allah, nah, dengan melakukan ketaatan atau mundur dengan melakukan kemaksiatan. Udah dikasih peringatan. Terserah. Yang syaa fal yu'min, yang syaa fal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga silahkan. Tetapi peringatan telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan kesimpulan. Yang pertama, penjaga neraka adalah malaikat yang kuat dan garang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad. Mereka itu ada di sana ada malaikat yang kejam. Nah, yang kedua, hikmah disebutkan jumlah penjaga neraka, nah, adalah untuk menguji orang-orang kafir, di mana mereka sibuk dengan jumlahnya dan tidak beramal. Nah, yang ketiga, tidaklah mengetahui tentara Allah dalam jumlah yang pasti dan sifatnya kecuali dari Allah juga. Yang keempat, bimbingan untuk menerima hidayah ada di tangan Allah. Tidaklah orang yang diberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Maka kita berdoa untuk minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, atau doa-doa yang lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk doa minta hidayah.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, na'am, dan keselamatan, kesehatan, wal ghina, dan juga kecukupan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk selalu berada di jalanmu. Ini minta hidayah juga. Banyak doa-doa yang minta hidayah. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Naam. Wahai orang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Naam. Dan yang lainnya. Yang keenam, seorang yang hamba bebas memilih amalannya. Ya, kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim atau menjadi seorang yang kafir, naudzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Nah, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadi sudah saya bilang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin mukmin silahkan, barang siapa yang ingin kafir tafadhol. Nah, kemudian surat Al-Mudatsir ini kayaknya tinggal beberapa lagi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang ke depan. Dan ada tambahan tentang materi sirah. Yang mana sirah kemarin Al-Amin dan Al-Ma'mun ya. Jadi Al-Amin itu sebenarnya anaknya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya anak namanya Al-Amin. Sebelum Harun Ar-Rasyid meninggal, maka siapa? Mewasiatkan kekuasaan ini kepada Al-Amin. Kepada Al-Amin. Tetapi banyak orang yang menentang hal tersebut karena yang pertama, Al-Ma'mun ini lebih tua daripada Al-Amin. Dan Al-Ma'mun ini dia lebih cakap, lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bisa mengurus negara, ya. Tidak seperti Al-Amin yang dia ya seperti anak muda kebanyakannya. Kenapa kok bisa milih seperti itu? Ya karena Harun Ar-Rasyid ini mempunyai banyak istri, ya. Dan istri yang paling dia cintai itu ibunya Al-Amin. Nah, jadi ceritanya Harun Ar-Rasyid mewasiatkan untuk membaiat Al-Amin. Kemudian dikasihlah kekuasaan di Baghdad dan di dekat ibu kota. Kemudian Al-Ma'mun ini kemudian karena Al-Amin ini tidak becus mengurus negara, kemudian Harun Ar-Rasyid atas desakan banyak orang akhirnya mewasiatkan merevisi undang-undangnya untuk membaiat Al-Amin ini diganti dengan membaiat Al-Ma'mun. Akhirnya Al-Ma'mun ini diberikan kekuasaan di daerah Khorasan. Makanya Al-Ma'mun nanti dia apa? Iya. Maka Al-Ma'mun nanti dia mempunyai pasukan di Khorasan sebelum nanti balik ke Baghdad. Nah, kemudian ya terjadilah dualisme kekuasaan. Singkat cerita terjadilah peperangan ini antara Al-Mu'min dan Al-Ma'mun, dan Al-Mu'min terbunuh di tentaranya Al-Ma'mun. Dan jadilah Al-Ma'mun menjadi seorang khalifah yang sah. Nah, pada masa Al-Ma'mun ini terjadilah fitnah-fitnah. Di antara fitnah yang paling terkenal sampai sekarang adalah fitnah Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Jadi ada di situ nanti ada fitnah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, kemudian tersebarlah ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat pada saat itu. Akhirnya dan di situ nanti akan muncul seorang yang bernama Al-Imam Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, yang tetap tegar terhadap akidahnya dia bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah dan itu bukan makhluknya. Naam. Kemudian ya wafatlah Al-Ma'mun singkat cerita, tapi Imam Ahmad ideologinya masih diteruskan oleh khalifah yang setelahnya, yaitu
Al-Mu'tasim billah. Nah, itu insyaallah Al-Mu'tasim kita bahas di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.